Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini mengenai lahirnya roh suci Satrio Piningit seperti bayi. Nah, Satrio Piningit sendiri itu diartikan sebagai seorang yang dipingit ya. Satria yang sedang dipingit ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang dipingit? Lalu siapakah yang memingit beliau ya? Jadi manusia itu sejak lahir itu sudah diberikan sebuah anugerah. Nah, anugerah tersebut sebenarnya kita kenal dengan sebutan rasa ya. Makanya ada istilah juga, siapakah yang dapat memelihara rasanya dengan baik, maka akan lahirlah roh suci dalam dirinya itu. Ya. Nah, inilah yang dipingit oleh orang tuanya tersebut ya. Oleh orang tuanya dipingit agar menjadi seorang yang suci. Ya. Jadi analoginya begitu ya. Analoginya begini. Seperti seorang bayi yang dalam kandungan, dia selalu tidak terlihat ya, tersembunyi. Jadi seolah-olah orang tuanya menyembunyikan ada di dalam perut. Jadi bagaimana memeliharanya, bagaimana memberi makannya, bagaimana mendidiknya, itu juga semua berproses secara tidak diketahui secara mata. Ya. Dan setelah genap 9 bulan, ada yang 9 bulan lebih 10 hari gitu, barulah ia terlahir ke dunia ini sebagai jasad yang masih suci. Ya, itulah bayi. Jadi analoginya seperti itu. Jadi seperti itulah proses Satrio Piningit tersebut. Proses Satrio Piningit digembleng di dalam dunia ini meskipun dia sudah dewasa ya, sejak kecil dia sudah digembleng sedemikian rupa. Prosesnya kurang lebih sama seperti dalam kandungan tersebut. Itu agar terlahir sebagai agar lahir roh suci yang ada dalam dirinya tersebut. Jadi kalau roh suci dalam dirinya sudah terlahir, itu sudah otomatis dia sudah tidak memiliki ambisi akan dirinya sendiri ya, tidak memiliki kehendak akan pribadi. Ya, bahkan dia juga mungkin sudah tidak merasa dirinya ada. Nah, kalau orang sudah begitu, yang jalan siapa? Itu yang dia jalannya atas dasar titah Sang Gusti. Ya, bukan kehendak pribadi. Jadi Satrio Piningit itu seorang kesatria yang hati, pikiran, dan perilakunya itu sudah suci seperti bayi. Ya. Nah, kalau sudah begitu, ya pasti akan disayang sama orang tuanya. Siapa orang tuanya? Ibu Bumi Popo Angkoso. Ya. Orang tuanya Tuhan itu sendiri, orang tuanya. Dan kalau sudah begitu, jangan sekali-sekali menyakiti beliau ya. Karena ya seperti anak bayi saja. Kalau kita sakiti, kalau kita sentil aja orang tuanya datang. Anaknya kesakitan, kita sakiti, orang tuanya pasti marah. Kan gitu ya. Lalu, siapakah yang memingit beliau? Yang memingit tentunya orang tuanya sendiri, Ibu Bumi Popo Angkoso, dan juga dengan perantara-perantaranya para leluhur. Ya, ia akan selalu disembunyikan. Bahkan semua orang tidak tahu jika di area tersebut ada satria yang sedang dipingit. Beliau digembleng sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa dengan keadaan yang sulit, dihina oleh lingkungan, bahkan ada juga yang beliau dianggap gila ya. Tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendidik beliau dan membuat semua orang itu tidak mengetahui bahwa inilah Sang Satrio Piningit ya. Oleh leluhurnya sendiri dididik sedemikian rupa untuk mengerti leluhurnya sendiri dari sab 1 sampai sab ke-7 ya, sampai akhirnya mengerti yang namanya
Sang Pencipta sendiri. Sampai ia mengerti atau terlahirnya roh suci dalam dirinya itu dan mengerti apa yang disebut Sang Pencipta. Ya, orang kalau sudah begitu, itu sudah tidak memiliki kehendak pribadi, ambisi pribadi sudah tidak memiliki, sudah manunggal. Ya, jadi sudah manunggal sama Gusti sendiri. Ya. Inilah yang juga disebut sebagai menyatunya hamba dan Tuhan. Ya. Kenapa ya? Karena sama seperti bayi yang masih bayi itu ketika disakiti dia menangis, orang tuanya sedih. Ya. Ketika anaknya sakit, orang tuanya khawatir dan sedih juga. Kenapa bisa begitu? Karena rasanya menyatu dengan orang tuanya. Ya. Itulah yang disebut manunggal. Tidak memiliki kehendak pribadi, tidak memiliki keinginan pribadi. Yang ada hanyalah kehendak Sang Gusti. Ya. Jadi jangan sekali-sekali menyakiti beliau. Menyakiti alam ini pun juga menyakiti beliau. Ya. Makanya ada istilah juga, ada lagunya Ibu Pertiwi sedang bersusah hati itu. Itu karena apa? Ya karena yang seperti di video saya sebelumnya menjelaskan tentang durhaka terhadap Ibu Pertiwi itu. Ya. Nah, jika ingin mencari seorang satrio piningit, carilah bayi tersebut. Ya. Bayi yang saya maksud bukan seorang bayi, melainkan seorang kesatria yang memiliki sifat seperti bayi, suci secara lahir dan batin. Ya. Nggak banyak yang hari ini saya ceritakan. Ini hanya ulasan kecil dari sisi yang berbeda. Saya menjelaskan mengenai roh suci, yaitulah ya, perwakilan Gusti. Saya tidak merasa benar apa yang saya utarakan. Saya hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.